Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau dari hidup kami Kau bisa nikmati yang segar, yang bisa menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari bicara buat setiap kami. Mari ajari kami, mari tanami sesuatu yang asli Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati, beri kami telinga yang bisa mendengar. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita masuki ke tahun yang baru, kita masuki musim yang baru. Saya pernah baca satu quotes yang mengatakan satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu dunia pasti berubah, saudara. Satu hal yang tidak mungkin, pasti selalu akan ada perubahan. Saya punya seorang teman, beliau adalah seorang manajer satu perusahaan, lumayan sekali gajinya, tapi tiba-tiba pandemi dan beliau harus berubah dari seorang manajer menjadi live tiktokers. Dan saudara tahu, selama pandemi beliau punya uang lebih banyak daripada waktu beliau jadi manajer. Gak selesai di situ. Waktu semua usaha lagi kesulitan, semua restoran tutup, dia tiba-tiba punya ide untuk bikin siomay babi, saudara. Dan di saat pemerintah mengumumkan sudah mulai buka, dia salah satu siomay babi yang paling laku, saudara. Dan saya melihat memang orang yang bisa adaptasi dengan perubahan. Mereka adalah orang-orang yang pasti akan menang di setiap musim. Saya mau ajak untuk kita belajar firman Tuhan, Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, selalu di musim yang baru, Tuhan menyediakan yang baru. Saudara, gak pernah salah musimnya. Saya pernah ke Kutub Utara, itu minus 40 derajat. Saya kemarin baru dari Arab, itu siang-siang bisa 56 saudara derajat. Kalau malam 40 derajat, saudara bisa bayangkan. Kemarin waktu terakhir kami ke Alaska sama Burut sama semua, itu menurut saya salah satu yang menarik. Kenapa? Kami perjalanan panjang 12 hari, kami sampai itu masih musim dingin. Tapi kami pulang itu musim panas. Jadi kami datang itu gunung masih putih, betul ya Burut? Kami pulang itu gunungnya hijau, bukan hijau maaf coklat. Seperti itu karena belum tumbuh. Jadi kami waktu datang di Alaska kami persiapan baju tebal. Waktu perjalanan kami gak punya jaket yang lain. Makin lama makin panas gak kuat. Pilihan saudara cuma dua. Kepanasan atau kedinginan karena masih di antara. Kami pulang cuman kaosan saudara, cuman pakai batik. Nah itu apa? Perubahan. Nah kalau saudara baca di Daniel 2 ayat 21. Menurut saya Daniel adalah orang yang paling luar biasa. Dia adalah orang yang dari pergantian raja demi raja, dia tetap. Dan firman Tuhan mengatakan, dia Tuhan yang mengubah waktu, mengubah musim. Setiap kali Tuhan menurunkan raja, Tuhan pasti mengangkat raja yang baru. Maka kalau saudara melihat ada orang-orang yang mereka tidak bisa beradaptasi dengan musim yang baru. Saudara juga harus bersiap, jangan-jangan musim ini adalah milik saudara. Saudara tahu sekarang top 3 atau top 5 dari perusahaan paling besar. Semua teknologi. Semua tentang teknologi. Mulai dari chipnya sampai perusahaannya Apple. Sampai toko online-nya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang paling besar. Kenapa? Karena musim berubah. Kalau saudara masih ngotot dengan cara yang lama di musim yang baru. Pasti saudara gak akan survive. Kalau saudara berkata, Pak tapi yang lalu Pak. Saya lempar tumen itu langsung manjur Pak. Oke, sekarang ada musim yang baru. Mari kita sama-sama belajar masuk ke musim yang baru. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-11. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-11. Saudara, ini adalah daftar orang-orang yang mengiringi Daud. Ada orang bernama Yasobam bin Hakmoni, dia adalah kepala Triwira. Dia mengayunkan tombak, 300 orang tertikam mati. Dan
Para triwira ini adalah, kalau saudara baca di Alkitab, saudara tahu ceritanya, mereka yang setia, mereka yang mengambil air di sumur saat Daud hanya bergumam. Dia adalah orang yang menemani Daud. Dan ada satu hal yang saya temukan, yaitu para triwira tidak memiliki catatan kekalahan. Saudara bisa bayangkan, triwira tidak punya catatan kekalahan. Seumur hidupnya menang. Dia mengalahkan ratusan, bahkan Yasobam, firman Tuhan mengatakan, Yasobam dalam satu kali pertarungan mengalahkan 300 orang. 300 saudara. Dia sapu bersih. Tapi yang menarik saudara, kalau saudara baca di firman Tuhan, dia tidak ada di dalam lingkaran di saat Daud menjadi raja. Mereka tidak ada dalam pemerintahan Daud. Saudara, selama Daud ada di dalam pelarian, selama Daud ada di goa, selama Daud menjadi seorang panglima, 3 triwira ini, mereka menemani Daud kemana-mana. Mereka menang perang, mereka menghabisi semua musuh, mereka menjarah, mereka pergi dari satu tempat kepada tempat yang lain. Tapi ada satu persoalan, kemudian Daud menjadi raja. Dan ternyata waktu Daud menjadi seorang raja, kriterianya berubah. Musimnya berubah. Saudara, bukan cuma modal otot. Saudara, waktu Daud menjadi pelarian, modal Daud otot. Pokoknya siapa paling berani, dia pasti jadi penguasa. Siapa yang pegang tombak paling mahir, dia pasti menang. Saudara bisa bayangkan ya, kemudian di 2 Samuel 8, siapa yang menjadi panglima? Namanya Yoab, saudara. Bukan orang yang setia, bukan orang yang jago mungkin 1 lawan 1. Tapi ada satu kelebihan kenapa dia diangkat menjadi panglima. Otak. Hikmat saudara. Firman Tuhan mengatakan, Yoab anak Zeruya, dia menjadi seorang panglima. Kata panglima itu dari kata Saba atau yang sering kali kita katakan Sevaot. Itu kata panglima. Dan siapa yang diangkat menjadi panglima? Yoab. Kata panglima itu artinya penguasa matahari dan bulan. Saudara, ternyata kriteria untuk menjadi seorang panglima, saudara harus bukan cuma adu otot. Saudara perlu bisa menguasai bintang dan bulan. Saudara, triwira itu hebat. Triwira itu luar biasa saudara. Tapi masalahnya cara bicaranya mungkin gak pernah diajarin. Dia gak pernah bisa, saya coba pelajarin singkat. Saudara, ada yang mengatakan bahwa para triwira ini hebat dan setia sampai akhir. Oke? Tapi ada satu pertanyaan. Para triwira ini lahir di padang gurun. Maaf, dia bertemu Daud di padang gurun. Artinya apa? Dia ini seorang pelarian yang kira-kira umurnya pasti lebih tua atau seumur sama Daud. Pastinya lebih tua. Karena apa? Dia seorang pelarian. Saudara tahu siapa yang ke Gua Adulam? Mereka yang gak sengaja bunuh orang. Mereka yang gak bisa bayar utang. Mereka yang pencuri. Mereka penjahat. Mereka kumpulnya di Gua Adulam. Daud itu anak muda. Masih 30-an. Maaf, mungkin masih 20-an hari itu. Dan dia sampai ke Gua Adulam ketemu sama triwira. Dan mereka loyal sama Daud, oke? Lalu kemudian Daud menjadi raja selama 40 tahun. Jadi kalau triwira ini masih hidup, kalau Daud masih hidup, harusnya triwira ini pensiun dari tentara. Dan harusnya kalau sudah pensiun, dia pasti memegang jabatan penting di istana Daud. Saudara nangkep? Orang yang setia kok, orang yang hebat kok. Tapi kenapa bahkan di umur pensiunnya dia tetap tidak ada di istana Daud? Pilihannya antara dua, tidak pernah qualified atau dia mati di medan perang. Saudara, banyak kita ini hebat di satu musim. Saudara, banyak kita hebat di satu event. Tapi saya sungguh melihat bagaimana musim demi musim. Saya coba analisa perjalanan Mahanaim, saudara. Dari awal Mahanaim itu cuma satu rumah. Pelayanannya gak banyak, ibadahnya gak banyak kayak hari ini saudara. Pokoknya nanti anak-anak rumah singgah datang, nanti mereka dikasih makan, diajarin. Nanti ada satu hari Ibu Iin dengan para timnya berdoa.
Saya hari itu hari Rabu sama Bu Nita ya. Hari itu pulang sekolah sama teman-teman satu kelas berdoa dipimpin sama Bu Nita. Lalu mulai pindah ke ruko. Di ruko tuh mulai kegiatan makin banyak saudara. Kalau nggak salah setiap Sabtu atau Senin ada ibadah. Udah rutin. Lalu mulai ada sekolah, mulai dari gedung SD. Ini mulai pindah tempat ibadahnya ke ruang yayasan. Mulai ada hamba Tuhan dari luar datang. Sampai akhirnya saya mungkin lihat musim Bahtera. Setiap tahun 1 kali, selanjutnya setiap tahun 2 kali. Kita bawa bus ke Bahtera. Penarinya berubah versi. Dulu penari itu pakai cuma 1 selendang. Yang nari Cetina seorang diri. Masuk ke Bahtera, masuk ke Holy Stadium, gak bisa solo narinya. Harus 300. Saya nggak tahu rekornya mungkin 400-500 penari saudara. Kita pernah nari di Halim 1000. Musimnya berubah. Terus saya ingat mungkin yang angkatan senior masuk ke musim ada deklarasinya sekarang. Mic-nya ditempel di sini saudara. Yang anak-anak sekarang nggak tahu. Saya pernah nari pakai mic di sini di Solatip. Masalahnya apa? Awal-awal bagus, lama-lama ngos-ngosan juga masuk. Setelahnya ada yang lebih fatal. Begitu selesai ngobrol lupa dimatiin saudara. Berubah. Kalau dulu nari-nari, sekarang ada deklarasinya. Mulai masuk kemana? 7 panggilan. Mulai masuk kemana? Provinsi dulu. Saya masih ingat Pak Stefanus diutus cuma dikasih tiket berangkat, nggak dikasih tiket pulang. Beberapa orang gugur. Loh kok Mahanaim berubah? Kok kita udah nggak nyembah Tuhan tapi fokus ke provinsi? Nah alasannya mulai keluar. Kok Buin sekarang udah bukan jadi mami aku. Kok Buin sekarang jadi ibu pemimpin, belum panglima saudara. Masih pemimpin. Kok bukan mama tercintaku. Dulu kita kalau kumpul makannya 2 jam, doanya setengah jam. Sekarang kebaktiannya 3 jam. Makanya masing-masing karena gak ada waktu. Berubah. Mulai masuk ke musim bangsa-bangsa. Masuk ke musim, saya masih ingat ya itu masih jadi penyesalan saya lah. Kita masih banyak ngobrol. Ada musim anak rock semua yang bertugas. Ini pertobatannya Bu, saya sebutkan. Christian mau Jogja, semua anak rock yang kembali bertugas Bu. Christian mau beriman bawa bus sendiri Bu katanya. 3 bus, katanya sih gitu. Duit sendiri. Saya bilang ke anak-anak youth, inget gak? Ada 7 tahun, setiap kali acara Bahtera, pasti yang tugas rock doang. Sekarang coba lihat mana anak rocknya. Nanti yang tugas STT, yang tugas unit ini, yang tugas panggilan ini. Kita tuh kelewat musim saya bilang. Masa anak muda musimnya cuma 7 tahun terus kuncup saya bilang. Kita ini harus ngerti. Nah saudara ada banyak musim dalam kehidupan. Suatu kali saya masih ingat waktu saya masih kecil Buin tuh bawa saya di hadapan. Yang saya ingat tuh Pak Luki. Saya lupa pasti ada banyak yang lain tapi yang saya ingat Pak Luki. Dan Buin cuma bilang gini, sampai kapanpun kamu harus menghormati orang-orang ini. Karena mereka adalah orang yang setia dari musim ke musim. Kamu gak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kecuali mereka pengangkatan duluan atau mereka pulang ke surga. Umurmu lebih panjang dari mereka. Baru kamu mungkin bisa mengalahkan. Tapi selama itu kamu gak akan mungkin bisa ngalahin mereka. Dan itu tertancap di benak saya saudara. Kesetiaan orang yang bisa adaptasi dan menang di setiap musim. Saya selalu bilang ke tim kami. Ada orang yang mungkin dalam satu pertandingan sepak bola. Dia bisa cetak 20 gol, 30 gol. Hebat gak? Hebat. Mungkin itu pecahin rekor. Tapi selama 1 tahun selanjutnya dia gak pernah ngegolin. Berguna gak saudara? Dibuang saudara. Ya iyalah cuma 1 hari, cuma 1 pertandingan. Tapi ada orang yang setiap musim, setiap pertandingan dia selalu memberi yang terbaik saudara. Tapi sayangnya Yoab pun tidak bisa mengikuti musim Tuhan. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 7. Pergantian musim. Ganti. Daud harus delegasi. Yoab harus masuk ke musim yang baru. Ternyata musim yang baru bukan cuma membutuhkan hikmat. Bukan cuma butuh otot. Butuh apa? Kesetiaan dan tahu hati Tuhan saudara. Hari itu firman Tuhan mengatakan. Yoab bahkan Imam Abiatar.
salah pilih pemilu saudara. Dia pilih Adonia dan bukan pilih Salomo. Saudara, Yoab adalah pengatur matahari dan bulan yang dahsyat. Dia bisa baca orang, dia bisa mengendalikan para pasukan. Dia lebih berhikmat dari Daud di beberapa occasion. Dia berkata, Daud, kalau kamu gak keluar, ini tentara, ini rakyat, bisa mubasir semuanya. Bisa marah, bisa ninggalin. Kita harus temuin rakyat. Itu ide siapa? Yoab. Panglima-panglima yang dua muka sama Yoab dibunuh. Tapi Yoab gak pernah ngerti. Mata rohaninya buta, saudara. Dia punya otot, dia punya hikmat. Dia bisa ngalahin Yerusalem yang tidak bisa dikalahkan dari zaman Saul. Dia kalahkan kerajaan-kerajaan yang tak terkalahkan sekalipun. Tapi masalahnya mata rohaninya tutup. Imam Abiatar, dia adalah imam. Kalau saudara baca di Alkitab, dia yang memeluk efod. Di saat papahnya yang harusnya imam besar meletakkan jubah efod. Nanti saudara bisa baca di rumah. Papahnya itu harusnya imam besar. Tapi jubahnya ditaruh di samping pedang Goliat. Artinya apa? Ditaruh di gudang, saudara. Jubahnya sama papahnya ditaruh di gudang. Hari itu Dak datang dan membunuh seluruh imam. Yang pertama kali dilakukan Imam Abiatar apa? Menyelamatkan baju. Menyelamatkan jubah. Semua lagi dibantai loh. Dipotong satu-satu. Yang Imam Abiatar ngelakuin apa? Nyelamatin jubah dulu. Dia selamatin jubahnya dulu. Tapi yang jadi masalah, mata rohaninya tertutup. Setianya sih hebat. Pengertiannya sih hebat. Tapi dia gak bisa bedain mana pilihan Tuhan. Mana pilihan dari hatinya Daud. Dan mana pilihan yang seharusnya, saudara. Memang yang seharusnya Adonia sih, gak ada yang salah. Memang sesuai urutan emang Adonia. Kalau orang sistem, pilihnya Adonia. Orang struktur, pilihnya Adonia. Gak salah. Orang lurus, orang baik, pilihnya Adonia. Memang keadilan berkata Adonia. Masalahnya dunia memang gak adil. Siapa bilang adil? Cuma Tuhan yang adil. Dunia memang gak adil kok. Dan mereka gak pernah ngerti pilihan Tuhan. Dan pilihan tuannya itu siapa? Salomo. Salomo itu saudara tahu siapa? Itu bukan anak sulung yang pertama. Dia anak kesekian, ada urutannya, saudara bisa baca di Tawarik. Itu anak kesekian 2. Ini anak skandal. Ini anak skandal. Pak, ini kalau Salomo jadi raja, ini orang ngomong apa Pak? Ini orang ngomong apa? Ini hasil Bapak perkosa istri panglimamu sendiri. Istri dari cucunya penasehatmu yang gantung diri loh Pak. Gantung diri gara-gara kamu loh Pak. Saudara yang baca Alkitab, saudara kan hafal cerita ini. Gak make sense Pak kalau Bapak Salomo yang naik. Dia juga gak pinter-pinter amat kok. Gak terbukti kok. Gak ada track recordnya kok. Makanya dia minta hikmat. Kalau dia udah pinter dia mintanya yang lain. Tapi mata roh itu dibutuhkan untuk masuk ke musim yang baru. Saya mau ajak saudara buka di Yesaya 2 ayat 4. Yoel 3 ayat 10 dan Mika 4 ayat 3. Saya suka ya firman Tuhan itu memang menarik. Saudara yang masih belum baca Alkitab rutin, minta Roh Kudus menceritakan saudara. Alkitab tuh seru sekali. Coba saudara lihat ya, ini sesuai urutan ya. Kitab Yesaya, Yoel, kitab Mika. Kalau saudara baca di Alkitab, maka di kitab Yesaya ditulis bahwa maka mereka menempa pedang menjadi mata bajak dan tombak berubah jadi pisau. Saudara bisa lihat mereka menempa senjata menjadi alat tuaian. Tapi kalau saudara buka di kitab Yoel, mereka ubah dari alat penuai, pedang yang bengkok, pedang, saudara tahu ya, mata bajak itu kayak gini, buat narik tanah. Itu tiba-tiba diruncingin lagi, diluruskan lagi supaya jadi pedang. Semua apa? Pisau-pisau pemangkas, kalau saudara tahu tombak itu atasnya bisa dicabut. Karena sisanya kayu, ujungnya tembaga, ujungnya besi. Dicabut jadi apa? Pisau kecil. Buat mereka motong apel, mereka motong buah. Tapi di kitab Yoel dibalikin lagi. Ayo kita harus perang. Tapi di kitab Mika
Dibalikin lagi, pedang yang lurus dibengkokin lagi. Saudara, banyak orang mereka nggak akan survive di sini. Mereka akan berkata, pemimpin saya berganti-ganti. Saudara akan berkata, Tuhan kita berganti-ganti. Kemarin saya di pelayanan ke Bengkulu kan sama Pak Fendi. Saya ngobrol banyak dan saya bahas, kok kenapa sih ada beberapa orang yang akhirnya ninggalin. Mereka ini kan orang-orang yang lebih senior, mereka orang yang lebih ngerti. Satu mungkin, mereka gak pernah bisa ngikutin perubahan di musim yang baru. Saudara, cobalah saudara jadi anak buah di tempat ini. Saudara baru masuk, saudara berkilau dikit, pasti saudara diangkat dan saudara dipuk-puk. Hari itu saya sama JD, saya bilang, J, ada satu yang pertama, kamu harus ngalahin Goliatmu. Yaitu apa? Terserah, berdiri di depan, kamu mulai berani, kamu berani nabur, kamu khotbah di depan 1.000 orang, itu raksasa pertama. Nanti udah kamu selesai, jadi berani KKR. Sekarang kamu masuk ke fase yang 2. Ini banyak orang gak survive di sini. Yaitu apa? Tanah rata, saudara. Saudara, banyak orang berpikir hidupnya akan terus nanjak atau terus turun kayak naik bus tayo, saudara. Masalahnya dalam kehidupan ada namanya tanah rata. Tanah rata apa? Flat. Saudara akan jalan. Jadi saya bilang, J, pokoknya kamu akan latihan sendiri. Kamu akan gembalain sendiri. Kojos belum tentu punya waktu. Kamu jalan sendiri sama Tuhan. Inilah tanah ratamu. Nanti kamu mentok, itu saatnya kamu ketemu Goliat. Atau kamu ketemu turunan, itu saatnya kamu ketemu lembah. Tapi di tanah rata bertahan ya, J. Mungkin Kojos akan pelayanan keluar, kamu tetap gembalain. Mungkin Kojos dibawa Tuhan ke mall, kamu cuma jagain domba-dombamu. Itu apa? Tanah ratamu. Saudara, banyak orang gak pernah siap di musim yang baru. Di kriteria yang baru. Saudara baru masuk jadi pemenang. Percayalah saudara mungkin akan, oh iya saudara ini pemenang, saudara hebat. Nanti saudara masuk ke fase yang baru. Kamu mau gak jadi AB saya? Nanti saudara disuruh bawain tas, awal-awal masih dipuk-puk. Saudara datang telat 5 menit, saudara dimarah-marahin. Kemarin kok baik, kok sekarang galak ya bunitanya. Saudara biasanya, saudara ngasih makanan apa aja diterima. Nanti waktu saudara mulai makin dekat sama pemimpin, saudara apapun, saudara dimarah-marahin saudara. Itu apa? Musim baru kok. Itu artinya saudara makin disayang kok. Yang ngangguk-ngangguk ngerti saudara. Saya pelayanan sama anak-anak muda. Kalau masih yang kami bilangnya bukan AB tapi adik. Nah, kalau AB kan armor bearer. Kalau ini bukan AB tapi adik. Nah, adik-adik. Kalau adik-adik yang ngasih makanan apapun ya udahlah, saya nggak usah rewel. Kadang ada cabenya, kadang ada timunnya. Tapi saudara tahu kalau udah bukan adik, tapi jadi AB, saudara, saya itu bisa ngerasa bekas timun loh. Jadi kalau nasi ada pernah ditaruh timun, kepekaan roh saya akan tahu. Saya akan bilang ini pasti tadi ada timun. Waduh, kok udah kupinggir-pinggirin, enggak, ini pasti ada timunnya. Iya kok, maaf kok. Dia ngasih gorengan, saya bilang kamu gak ngerti, gue mau KKR. Kemarin ada cerita kita mau lagi rekaman lagu album. Saya lihat di jadwal aman, ini jadwal aman. Gak ada KKR, keluarkan semua gorengan, saya gak tahan. Begitu dikeluarkan gorengan, saya lupa hari itu saya rekaman saudara. Yang salah siapa? Yang bawain makan lah. Bukan yang makan. Gak lihat jadwal. Kamu gak lihat, hari ini saya rekaman vokal suara saya habis. Ini sama kemarin saudara, kemarin juga sama. Kemarin hari Minggu saya kelaparan saudara, cuman kan gak ada, dihancin kan Hananel beda orang. Gak ada makanan, yang bawain orang lain, adek. Ya udah dikasih nasi goreng ya apa daya saya makan. Langsung beginilah suara saya. Kalau ini yang ngasih yang biasa, kena omel saudara. Itu apa? Musim kok. Musim. Saudara datang telat gak apa-apa. Tapi saudara orang-orang tertentu datang 15 menit sebelum kebaktian loh. Udah keren loh itu. Salah itu, kesalahan, masalah. Itu apa? Musim saudara. Yoab tidak pernah bertahan di musim yang baru. Saudara tahu akhir hidup dari orang yang mengalahkan 3 triwira ini apa? Dipancung kok. Buat kita, wah Yoab ini pasti hebat banget.
Triwira ini menurut kita udah swakti mandraguna ya. Satu mengalahkan 300, dia setia, dia luar biasa. Tapi fase selanjutnya masuk istana cuman Yoab yang bisa. Tapi masuk ke masa Salomo di mana kerajaannya makin besar, Yoab gak bisa di sana. Yoab dipancung saudara. Akhirnya yang naik siapa? Namanya Benaya bin Yoyada. Itu artinya dia adalah orang yang dibangun dari Tuhan. Dan yang ajaib saudara tahu dia siapa? Pemimpin dari orang bayaran saudara. Dan dia setia menjaga Daud. Daud diusir sama Absalom, dia pemimpin Kreti dan Pleti. Itu siapa? Benaya bin Yoyada. Saudara. Dan dia menjadi panglima sampai di zaman Salomo. Saudara, apakah saudara siap waktu pedangmu harus lurus? Apakah engkau siap waktu pedangmu harus bengkok? Saudara, apakah engkau siap waktu tombakmu harus engkau pasang di gagangnya? Atau siapkah engkau waktu tombakmu harus engkau lepas dari tempatnya? Saudara, saya lihat benar-benar musim demi musim. Kita bisa pelajari lebih detail. Ada namanya musim dingin dalam hidupmu saudara. Itu anggur yang terbaik ditinggal saudara. Supaya apa? Supaya dia kedinginan, supaya dia membeku di musim dingin. Supaya apa? Menjadi ice wine. Saudara kita bisa bahas, saudara bisa baca, saudara bisa dengar khotbahnya tentang musim banyak yang lebih bagus. Tapi di musim yang baru, kita masuk ke tahun yang baru kan Rosh Hashanah. Saudara harus mempersiapkan diri. Banyak orang dari kelas raja, mereka minta kerjaan lah. Pak, saya butuh pekerjaan, saya butuh ini. Tapi saya kasih yang ini, wah Pak saya gak bisa pakai TikTok Pak. Wah Pak saya gak bisa pakai handphone, saya gak bisa bikin CV Pak. Wah Pak saya gak bisa kalau beda kota Pak, saya cuma bisa di kota Tangerang. Saya cuma bisa di kota tertentu Pak, saya gak bisa pindah dari sini. Wah Pak kalau kerjanya sampai malam saya masuk angin Pak. Gak bisa saudara. Musim baru cuman untuk orang-orang yang siap beradaptasi saudara. Waktu saya belum menikah saya harus beradaptasi. Waktu saya menikah saya harus beradaptasi. Anak 1 beradaptasi, anak 2 beradaptasi saudara. Gak gampang saudara. Banyak orang bilang, Pak saya telat karena anak saya susah. Anak saya 2 saya bilang. Gendong aja kok, bawa aja kok. Lot tidak pernah kuat di musim yang baru. Setiap kali Abram pindah dari Haran, dia masih bisa ngikutin. Dia masuk ke Mesir, dia masih bisa ngikutin. Sampai dia masuk ke tempat yang justru itu adalah pinggiran dari tanah perjanjian. Justru dia milih belok masuk ke Sodom dan Gomora saudara. Ada orang bernama Gehasi. Kalau Elisa itu dapat 2 kali lipat dari Elia, berarti Gehasi ini mendapat 4 kali lipat dari Elia saudara. 2 kali lipatnya Elisa kan? Didouble lagi kan, pelipat gandaan kan. Gehasi disiapkan sedemikian rupa. Tapi juga Gehasi gak siap di musim selanjutnya. Kita bisa bahas tentang Yudas Iskariot. Jangan bahas kalau dia adalah anak iblis. Tapi saudara bisa bayangkan dari semua murid, Yudas yang paling pintar, Yudas yang berpendidikan. Yudas yang pegang uang. Yudas yang bisa dipercaya. Yudas yang paling senior. Saudara tahu umur murid Yesus berapa? Rata-rata 13 tahun. Cuman Petrus yang sudah menikah, cuman Petrus yang bayar pajak. Yudas kenapa Pak? Kok gak bayar pajak? Yudas sudah punya uang, Yudas kaya kok. Sisanya anak underage. Makanya mereka gak ada yang bayar pajak. Itu khotbah saya buat anak-anak youth, anak-anak rock. Kalian ini umur yang paling tepat untuk menjadi murid Yesus saya bilang. Karena murid Yesus tuh umur 13 dan 14 tahun. Tapi Yudas, dia gak kayak Petrus. Petrus kalau bayar pajak minta Tuhan, minta mancing. Gak punya uang, BU butuh uang si Petrus. Yudas enggak, Yudas sudah kaya, Yudas pintar, Yudas berpendidikan. Yudas sudah cukup dewasa untuk nemenin Yesus. Bukan kayak anak-anak labil, kayak Andreas, kayak Yohanes itu anak-anak labil saudara. Waktu mereka martir itu menurut sejarah umur 20-an. Umur 20-an mereka jadi martir. Ada yang disalib, ada yang dipanggang, ada yang dipanah. Umur 20-an mereka. Tapi Om Yudas itu adalah orang yang cukup dewasa. Harusnya bisa menjadi sahabat Yesus.
Ada satu buku yang saya baca. Masalahnya di dalam setiap pelayanan selalu ada Pastor Yoab. Selalu ada Pastor Lot, ada Pastor Judas. Dalam setiap pelayanan, waktu kita mulai pelayanan, kita gak punya banyak pilihan. Semua orang kita undang. Seperti firman Tuhan, sepaksalah mereka semua masuk. Waktu saya mulai pelayanan, teman-teman futsal dijadiin panitia. Semua orang yang gak pernah perang, ayo ikut, ayo ikut. Tapi masalahnya musim pasti berubah. Ada musim nabur, ada musim orang baru datang, orang yang lebih kompeten. Tapi musim pasti berubah. Ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu musim pasti berubah. Saudara coba, saudara lihat STT berubah kok. Pak Luki pasti berubah. Pasti awalnya gimana, lanjutnya gimana. Standarnya pasti berubah kok. Ibu Iin pasti berubah kok. Pak Leo pasti berubah kok. Mahanaim pasti berubah kok. Nanti kalau ada King's Altar pasti berubah kok. Wah, saya itu dulu kalau chat sama Pak Jos, saya tinggal chatting langsung dibalas. Nanti saya jadi presiden berubah kok. Semua pasti berubah. Tapi orang-orang yang bisa ngikutin musim, mereka akan survive, saudara. Dan saya sungguh berdoa, saudara masuk ke musim yang baru, saudara siap. Di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 ada pohon yang dalam setiap every season of life. Every season of life. Saudara musim kegagalan, saudara tetap berbuah. Saudara musim ditinggal, saudara tetap berbuah. Saudara musim apa lagi? Musim kekalahan, saudara tetap berbuah. Saudara musim kemenangan, saudara berbuah. Menurut saya hidup itu tentang respon kok. Saudara menang, saudara kintir, saudara kalah, saudara kecewa. Mau apa? Saudara di tanah rata, saudara gak tahan. Nah kan? Tapi firman Tuhan mengatakan ada orang yang dalam setiap musim, apapun musimnya, saudara gak akan layu. Saudara tetap on position. Pak, hari itu saya sering diajak makan. Wah, kalau itu kesaksiannya Pak Leo ya. Waktu saya masih gondrong, saya sering diajak makan. Sekarang saya yang ngajak makan. Nah, itu beda. Itu musim, saudara. Wah, saya dulu tugas, saya dulu pemimpin. Sekarang kok ada pemimpin lain di atas saya. Inilah saatnya saudara tetap berbuah. Dan saya sungguh berdoa, saudara masuki setiap pergantian musim. Ini kan kita pergantian musim Rosh Hashanah. Peifaf. Gitu ya. P itu saudara memperkatakan, Faf saudara patok teritorimu sekali lagi. Saudara patok bangsa-bangsa, patok provinsi, patok setiap tanah milik pusakamu sekali lagi. Mari kita bukan beradaptasi ya kata tepatnya ya. Apa ya? Mari kita lakukan dengan benar.